أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे ऐ शम्मे रुख अपना. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja, Kak? Habis bermain, Pi. Capek banget deh. Kakak udah minum belum habis main? Loh, Pi, bukannya kakak kan sedang berpuasa? Emang kakak ikut puasa juga? Iya, seperti ibu dan papi. Emang kakak tahu nggak? Ada beberapa golongan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Baru tahu kakak, Pi. Emang apa aja? Ada beberapa syarat di dalam berpuasa, Kak. Yang pertama, muslim yang sudah balik atau sudah cukup umur. Yang kedua, akil atau berakal sehat. Nah, yang ketiga, itu orang yang dalam keadaan sehat, artinya tidak sakit. Dan yang terakhir adalah orang mukim, artinya dia sedang tidak dalam perjalanan. Wah, berarti orang yang sedang sakit dan anak-anak tidak diwajibkan berpuasa ya, Pi? Benar, Kak. Jadi kakak belum diwajibkan untuk berpuasa hingga nanti umur kakak sudah cukup. Wah, siap, Pi. Kira-kira usia berapa ya, Pi, biar kakak bisa berpuasa? Gini, kita nonton video yuk. Ada penjelasan dari Pak Mubalik mengenai hukum berpuasa. Oke, Pi. Yuk kita simak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbing furuha barakatin fi kalami hadza waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Pemirsa MTA yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rahmat Hidayat dalam program kita di bulan Ramadan ini, yaitu Keluarga Ramadan, yang insya Allah pada episode kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu hukum puasa bagi wanita-wanita yang hamil, anak-anak, lansia, yang musafir, dan juga yang sedang sakit. Pemirsa MTA yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum puasa Ramadan ini adalah wajib bagi setiap orang Islam. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kewajiban ini ditimpakan kepada setiap orang Islam, apakah dalam setiap keadaan, ataukah ada keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan mereka diberikan kemudahan atau diberikan rukhsah
atau diberikan pengecualian untuk tidak melaksanakan ibadah puasa ini. Atau bahkan keadaan yang menjadikan mereka justru kalau melaksanakan ibadah puasa ini tidak akan bernilai ibadah, malah sebaliknya akan bernilai maksiat. Dan untuk membahas hal inilah insya Allah kita pada kesempatan ini, sebagaimana petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, dari hadis dan juga dari hadat Masih Wasallam juga para khalifahnya akan sama-sama kita bahas di sini. Kita tahu bahwa ada syarat-syarat tertentu menahan makan dan minum serta menjauhi kewajiban-kewajiban antara suami istri ini akan bernilai ibadah. Jika kita dalam melaksanakannya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga telah diberikan penjelasan-penjelasan yang lebih detail lagi dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalkan seperti orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini bukan hanya harus menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri, juga harus menahan lidahnya dari mengatakan hal-hal yang dusta, dari mengatakan hal-hal yang berupa caci maki dan sebagainya. Selain itu juga dari menjaga pandangan kita, pendengaran kita dan lain-lainnya. Nah ini, selain itu juga kewajiban puasa ini sebenarnya kepada siapa atau kepada orang Islam yang seperti apa diwajibkan oleh Allah SWT puasa ini. Di sini saya akan jelaskan bahwa puasa Ramadan ini merupakan kewajiban atas muslim laki-laki maupun perempuan yang pertama dia baligh. Balik di sini artinya sudah cukup umurnya. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap kali menurunkan suatu kewajiban kepada kaum muslimin itu dengan syarat-syarat tertentu. Baik itu dari sisi umur bagi yang akan melaksanakannya ataupun dari sisi waktu, ada batasan-batasannya. Demikian juga dengan puasa ini, bahwa puasa ini diwajibkan kepada setiap muslimin baik itu laki-laki maupun perempuan, pertama yang baligh, yang cukup umur. Yang kedua, akil, artinya orang yang akalnya sehat. Meskipun dia muslim, terlahir sebagai seorang muslim, berada di keluarga muslim, dia juga umurnya sudah sampai kepada masa harusnya mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan puasa, tapi dia tidak berakal, artinya akalnya terganggu, maka kewajiban itu pun diangkat darinya. Kemudian selanjutnya adalah tandrus atau sehat. Selain tadi dia cukup umur, berakal, juga harus dalam keadaan sehat. Artinya dalam keadaan sakit, dikecualikan kewajiban hukum puasa pada saat itu. Yang terakhir adalah mukim. Mukim ini artinya bahwa orang yang melaksanakan puasa itu tinggal di tempatnya di sana. Tidak, artinya dengan kata lain dia tidak sedang berada dalam keadaan safar atau melakukan perjalanan. Kemudian berkenaan dengan musafir atau orang yang dalam keadaan sakit, ini terdapat satu penjelasan bahwa dalam Al-Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa mereka diberikan izin untuk meninggalkan puasa di saat mereka dalam keadaan sakit maupun dalam perjalanan. Ini langsung perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hendaknya mengganti puasa-puasa yang mereka tinggalkan ketika mereka sedang safar atau dalam keadaan sakit hingga mereka sehat ini di bulan-bulan yang lainnya. Nah, berkenaan dengan hal ini juga banyak sekali penjelasan-penjelasan yang insya Allah akan kita sama-sama bahas di sini. Kemudian Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang batasan umur untuk orang-orang yang berpuasa ini. Beliau menyampaikan bahwa beliau bersabda di mana banyak sekali orang-orang yang memerintahkan puasa kepada anak-anak kecil. Pada anak-anak yang umurnya masih kecil, mereka diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Padahal kata beliau, bagi setiap kewajiban dan hukum itu ada batasan-batasan dan juga waktu-waktu tertentu untuk melaksanakannya. Artinya suatu hukum itu turun, itu batasan waktu dan juga umurnya itu atau usia bagi yang akan melaksanakannya itu berbeda-beda. Huzur bersabda bahwa ada satu perintah atau ada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam melaksanakannya itu dimulai dari usia mulai ada yang 4 tahun.
Dan ada sebagian perintah-perintah dari Allah Ta'ala yang dalam pelaksanaannya itu dimulai dari 7 tahun sampai 12 tahun. Dan Huzur sampaikan bahwa kadang-kadang ada juga yang mulai dari 15 sampai 18 tahun. Barulah misalkan anak-anak kita itu diwajibkan untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan Huzur sampaikan inilah yang dimaksud dengan batasan usia tadi. Kemudian Huzur menyampaikan bahwa khusus untuk puasa ini, nah ini jadi kita sudah masuk ke dalam pembahasan puasa bagi anak-anak di sini. Bahwa dimulai dari usia 15 tahun bagi anak-anak hendaklah mereka mulai dibiasakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ketika mereka sampai kepada usia 18 tahun, mereka harus sudah mulai memahami bahwa puasa Ramadan ini merupakan salah satu bentuk kewajiban untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sangat jelas bagi kita sekalian bahwa di usia 15 tahun itu kita mulai perkenalkan kepada anak untuk puasa. Mulai mungkin latihan 1 hari selama Ramadan itu, atau 2 hari, atau setengah hari, terus bertahap dari usia 15 tahun, usia 16 tahun, 17, hingga usia 18 tahun, anak sudah harus mulai memahami bahwa ibadah puasa itu adalah merupakan kewajiban bagi mereka. Dan di sini Huzur sampaikan bahwa kami dulu katanya waktu masih kecil itu sangat senang sekali untuk berpuasa. Tapi Hadrat Masih Maud SAW tidak memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan puasa. Bahkan daripada kami diperintahkan untuk puasa, malah kami diberikan makanan-makanan untuk menguatkan tubuh kami supaya kami sehat dan sebagainya. Nah ini jadi sangat jelas sekali bagi kita sekalian bahwa anak-anak ada batasan umur kapan mereka sudah mulai puasa atau kapan mulai diajarkan kepada mereka untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan orang yang sakit dan juga musafir. Nah, ini sangat jelas sekali. Bagi orang yang sakit dan musafir ini jelas sekali langsung dari Al-Quran. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Jelas sekali bahwa di antara kalian siapa saja yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, maka mereka harus melakukan ibadah puasa di bulan-bulan yang lainnya sebanyak puasa-puasa yang harus mereka tinggalkan karena 2 alasan tadi, sakit atau dalam keadaan safar tadi. Sedangkan bagi orang-orang yang di luar 2 keadaan tadi, mereka orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan puasa, ya bisa jadi karena sakitnya yang menahun dan sebagainya, atau karena terlalu sepuh dia tidak sanggup untuk berpuasa, maka bagi mereka dengan syarat mereka mampu untuk melaksanakannya, mereka diwajibkan mengganti setiap puasa itu dengan fidyah. Fidyah di sini adalah memberi makan seorang miskin. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Masih Maud SAW bersabda bahwa sebenarnya melaksanakan keringanan-keringanan yang diberikan oleh Al-Quran juga, itu juga merupakan salah satu bentuk ketakwaan. Allah Ta'ala telah memberikan izin dan juga telah memberikan keringanan bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir, dan bagi orang-orang yang sakit untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan yang lainnya. Jadi bulan Ramadan ketika dia dalam keadaan sakit atau sedang bepergian ini, maka sebanyak hari yang dia tinggalkan karena 2 alasan tadi bisa diganti di hari-hari yang lainnya. Oleh karena itu, Huzur sampaikan bahwa karena Allah Ta'ala sudah memerintahkan seperti itu, maka penting bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Huzur sampaikan juga di sini bahwa saya juga membaca, kata Huzur, bahwa banyak sekali ulama-ulama yang sampai mereka mengambil satu kesimpulan bahwa jika dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar seseorang melaksanakan ibadah puasa, maka nilainya bukan nilai ibadah. Itu adalah maksiat. Karena menolak perintah Allah Ta'ala, yaitu fa'iddatun min ayyamin ukhar tadi. Jadi dalam melaksanakan ibadah puasa pun tentu ini harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai kita merasa bahwa sudah melaksanakan ibadah puasa dengan baik, ternyata apa yang kita lakukan itu menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan kewajiban puasa ini, atau menyalahi contoh
atau petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW sendiri, maka tentu ibadah kita ini tidak akan jadi bernilai ibadah, tapi malah sebaliknya justru akan menunjukkan perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Huzur ingatkan kepada kita sekalian bahwa tujuan kita itu adalah untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memenuhi keinginan kita. Tujuan kita melakukan ibadah puasa ini adalah untuk memperoleh keridhaan Allah taala, bukan untuk memenuhi keinginan kita. Dan Huzur bersabda bahwa keridhaan Allah Ta'ala itu adanya dalam ketaatan. Ketika Allah Ta'ala sudah perintahkan pada kita untuk berbuka puasa dalam keadaan safar dan sakit, maka laksanakan perintah itu. Dan disitulah adanya keridhaan Allah Ta'ala, rasa senang Allah Ta'ala, rasa suka Allah Ta'ala kepada kita. Ketika kita memaksakan diri, maka akibatnya adalah kita tidak akan dinilai sebagai orang yang bertakwa, malah sebaliknya kita akan dinilai sebagai orang-orang yang justru menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MTA yang saya muliakan, ini sebetulnya kalau dibahas cukup panjang, ada beberapa kaidah-kaidah berkenaan dengan itu, tapi waktu yang membatasi kita, saya akan melanjutkan kepada topik selanjutnya, yaitu berkenaan dengan batasan tadi safar, kemudian juga sakitnya seperti apa. Secara singkat Huzur di sini menyampaikan bahwa Allah Ta'ala tidak membatasi sakit itu ringan atau berat. Kemudian perjalanan safar itu pendek atau panjang. Allah Ta'ala tidak membatasi. Ketika keadaan seseorang itu sudah masuk kategori sakit, dia tidak boleh puasa. Ketika perjalanan seseorang itu sudah masuk kategori safar, dia tidak boleh puasa pada saat itu. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang melaksanakan puasa ketika melaksanakan safar ketika sedang berpuasa. Jadi dia pagi berpuasa, kemudian tiba-tiba ada satu kepentingan dia harus melaksanakan safar. Dalam keadaan seperti itu bagaimana? Apakah harus tetap berbuka atau tidak? Di sini Hadrat Khalifatul Masih As-Sani bersabda bahwa rozah me safar me rozah nehi. Dalam keadaan berpuasa kita ada safar, tapi dalam keadaan safar kita tidak boleh berpuasa. Artinya bahwa kalau kita akan melakukan satu kunjungan, satu perjalanan, tentu ada persiapan-persiapan dan sebagainya. Tetapi ketika kita tidak ada niat untuk melakukan perjalanan dan sebagainya, tiba-tiba kita harus melakukan satu perjalanan misalkan. Nah, itu tidak dihitung safar di sini. Kemudian juga bagi orang yang sakitnya itu berkesinambungan, terus-menerus sakit, tidak ada kemungkinan untuk sembuh dan sebagainya. Di sini Hadrat Aqdas Masih Wasallam menyampaikan kepada kita sekalian bahwa dalam keadaan seperti itu, orang yang sakit secara terus-menerus seperti itu, maka dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh, maka dia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya, tetapi yang diwajibkan kepadanya adalah membayar fidyah. Demikian juga dengan perempuan-perempuan dengan orang tua yang sangat lemah, atau perempuan-perempuan yang menyusui dan juga hamil, mereka pun diberikan atau dikategorikan ke dalam golongan orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, atau orang yang sakitnya itu menahun, justru dengan puasa misalkan sakitnya tambah parah dan sebagainya, maka dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh, maka orang-orang seperti itu dikategorikan sebagai orang-orang yang sakit, dan mereka tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya, tetapi cukup fidyah saja. Kemudian ada juga kasus ketika misalkan seorang wanita dia hamil, tentu dia pun dikategorikan sebagai orang yang sakit. Setelah hamil kemudian dia melahirkan. Ketika hamil dia tidak berpuasa, kemudian setelah melahirkan dia menyusui pun itu pun diizinkan untuk tidak puasa, bahkan diharapkan supaya tidak berpuasa. Lalu setelah 2 tahun menyusui, tiba-tiba dia hamil lagi misalkan. Setelah hamil menyusui, kemudian setelah menyusui hamil lagi. Dalam keadaan seperti itu apa yang harus dilakukan? Apakah dia tetap harus mengganti puasanya atau tidak? Di sini Hadrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa dalam keadaan seperti itu, maka bagi perempuan-perempuan tadi cukuplah bagi mereka untuk membayar fidyah, tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya. Pemirsa MTA yang saya muliakan, sebenarnya masih banyak ya penjelasan-penjelasan ini, dan banyak sekali detail-detail yang cukup penting, akan tetapi waktu juga yang membatasi kita untuk membahas hal ini secara lebih detail lagi. Tetapi secara singkat akan saya sampaikan kembali bahwa bagi ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang sedang menyusui, kemudian bagi anak-anak yang masih kecil, bagi musafir,
bagi orang-orang yang sakit dan juga bagi para lansia. Bagi para lansia wabil khusus yang tidak memungkinkan baginya untuk melaksanakan ibadah puasa, maka bagi mereka diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala di lain waktu untuk mengganti puasanya, tetapi bagi yang tidak ada kemungkinan bahwa sakitnya itu akan bisa sembuh, atau orang tua yang tidak memungkinkan untuk bisa berpuasa lagi, maka bagi mereka kewajiban puasanya itu tidak diwajibkan bagi mereka untuk mengganti puasa-puasa yang mereka tinggalkan, akan tetapi mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Sedangkan bagi wanita-wanita hamil tadi atau ya orang-orang yang sedang sakit tadi, jika mereka memiliki kemampuan untuk membayar fidyah, selain mereka mengganti jumlah puasa yang mereka tinggalkan, juga mereka pun alangkah lebih baiknya jika mereka juga membayar fidyah. Dan ini adalah untuk menarik keberkatan-keberkatan dari ibadah di bulan Ramadan tadi yang mahrum dari mereka. Pemirsa MTA yang saya muliakan, demikian saja kebersamaan kita pada episode kali ini. Dari saya Rahmat Hidayat, juga segenap kru MTA yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah puasa, juga ibadah-ibadah kita yang lainnya di bulan Ramadan ini, juga menurunkan keberkatan-keberkatan Ramadan yang banyak kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimanakah penjelasannya? Sudah cukup jelas kan? Sangat jelas, Pi. Alhamdulillah. Berarti kakak boleh ambil minum kan, Pi? Boleh dong.